Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang dimuliakan jamaah Ahad pagi di Masjid Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang kami hormati, guru-guru saya, sehingga sampai saat ini saya bisa diminta sharing di depan. Ada Kiai Haji Muktiuddin. Beliau adalah dulu pimpinan daerah Muhammadiyah dan ngajar kewirausahaan. Akhirnya saya wujudkan, saya jualan ayam. Nah, dari didikan beliau akhirnya saya jualan ayam geprek. Ada Pak Kiai Mastur Abbas tadi di depan. Atas didikan beliau, alhamdulillah saya nggak cengeng, tangguh. Bersama Ustadz Dodok kemarin habis jalan kaki ke Puncak Lawu bersama manajemen Geprek Group. Nah, pagi hari ini saya diminta mewakili Ustadz Dodok. Sebetulnya narasumbernya Ustadz Dodok. Dan selama saya jadi ketua takmir 2016 untuk ngasih materi ya baru pagi hari ini. Tapi seringnya saya di luar kota. Nah, biasanya dukun itu kondangnya di luar, kalau di dalam enggak kondang gitu. Makanya seringnya di luar. Barusan tadi pagi ngisi di Mbotok, kemarin di Purbayan Solo. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan kepada seluruh jamaah kenapa Masjid Raya Al-Falah saat ini menjadi percontohan masjid nasional setelah Jogokarian. Ya, alhamdulillah. Tadi disampaikan Ustadz Hari, berkat dukungan seluruh jamaah kajian Ahad pagi yang paling semarak di Sragen ini. Kalau mungkin belum nggak ada corona, ribuan. Makanya pagi hari ini karena saya diminta mewakili Ustadz Dodok, pagi hari ini disiapkan soto 1.200 porsi. Wah, pokoknya harus berbeda. Seluruh jamaah mencicipin. Tadi pagi setelah subuh juga sudah ada sarapan pagi subuh. Dan hari ini saya meluncing gerakan infak beras dan gerakan WMR, Warung Makan Rakyat Al-Falah. Silakan setiap siang mampir ke Al-Falah, akan disiapkan menu makan siang gratis. Sing bayar seluruh jamaah yang hadir di sini. Siap ya? Siap loh, ibu-ibu semangat. Sing kakung-kakung? Ya, siap. Insya Allah ini setelah muktamar itu ada 60 kabupaten akan mendatangi Masjid Raya Al-Falah. Studi banding, kenapa Masjid Raya Al-Falah bisa begitu semarak makmur? Saya diamanahi 2016, infak 1 bulan rata-rata 12 juta sampai 16 juta per bulan. Sekarang saat ini dari dukungan jamaah infaknya lebih dari 100 juta per bulan. Alhamdulillah. Makanya sering makan-makan. Makanya saya sebutkan Masjid Raya Al-Falah Masjid 3M. Masjid makan, makan, makan. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau rawuh di sini pagi hari ada pemulung, ada tukang becak, bajunya lusuh,
Masya Allah, sering makan di sini. Bahkan Mas Anas menulis, setiap hari ada umat Islam atau mungkin non Muslim yang ngambil minum dan makan di sini walaupun nggak sholat, tapi Masjid Al-Falah selalu menyiapkan minuman untuk jamaah siapapun yang datang ke Masjid Al-Falah. Bahkan bawa jelik botol, datang ke sini ngambil jahe hangat. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, Al-Falah akan menyiapkan teh dan jahe, tidak bakalan kekurangan. Ini adalah prinsip masjid, adalah melayanin umat. Coba datang ke Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram, datang sebentar langsung, Bu mau jus, Bapak mau susu, Bapak mau kue, Bapak mau roti. Coba kita tiru di Masjidil Haram. Makanya Masjid Al-Falah juga masjid ramah musafir, buka 24 jam. Jangan sampai kalah dengan apa yang buka 24 jam? Minimarket. Minimarket aja notabene cari duit buka 24 jam. Masa masjid nggak buka 24 jam? Dan listriknya nggak pernah padam. Siapa tahu ada yang pengen bermunajat dan tahajud di sini. Makanya masjid-masjid yang ada di daerah segera mulai masjid layanan 24 jam ramah musafir. Saat ini lagi dipersiapkan kasur dan bantal. Bagi siapa yang nginep di Al-Falah disiapkan kasur dan bantal dan ditanya besok mau sarapan apa. Saya Bu niki lagi dipesen ke, kalau ada yang mau wakaf kasur monggo. Ya. Karena apa? Supaya apa? Saat ini lagi Covid, banyak yang gelisah, banyak yang di PHK. Masjid harus memberikan solusi. Jangan sampai di Sragen sekitarnya ada yang kelaparan. Masjid harus memberikan solusi. Baik, monggo segera racik-racik meleh niki nggih. Nggih, nikilah tim support Masjid Raya Al-Falah. Jadi masjid harus dikelola profesional. Masjid harus dikelola secara serius dan fokus karena masjid adalah melayanin umat. Hal pertama kali yang saya lakukan ketika diamanai dari Pak Sauman, yaitu kurang lebih mendapat dana saldo kurang lebih 270 sekian juta. Waktu itu 2016 bulan April. Saya langsung berangkat ke Jogokarian malam-malam bersama para takmir masjid. Di Jogokarian hal yang dilakukan pertama kali yang saya jiplak adalah saldo masjid harus 0. Akhirnya saya pastikan bagaimana 270 juta ini segera 0. Akhirnya membangun transit sebelah kanan, sebelah kiri, sini untuk transit imam, di sini untuk ruang kantor dan menambah kamar mandi. Alhamdulillah 2 bulan kemudian saldonya 0. Agar bisa melampaui Jogokarian, maka saya punya ide, masjid kasnya harus minus. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kas Masjid Al-Falah minus 180 juta. Alhamdulillah. Bikin kanopi 70 juta. Bikin furnitur, meja, bla 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 dan lain sebagainya sekitar 40 juta. Beli freezer dan peralatan lain sebagainya, dapur umum kurang lebih hampir 60 juta. Namun saat ini minusnya tinggal kurang 103 juta kalau tidak salah. Kas harus minus. Tapi saat ini jangan terlalu gede minusnya, pusing juga gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kas masjid itu bukan di uang di bendahara, di takmir, bukan di rekening bank, tapi kas masjid ada di uang saku jamaah. Punya program apa? Tinggal bilang. Target saya, mohon doanya, Masjid Raya Al-Falah akan mengadakan gerakan infak beras untuk pesantren Dimsa, pesantren Trensen, pesantren Sukodono. Kurang lebih kebutuhan berasnya 1 bulan untuk para santri, termasuk di Wali Songo, saya hitung kurang lebih 1 bulan butuh beras 9 ton. Insya Allah nanti akan dipenuhi dari jamaah semuanya untuk kita salurkan kepada santri-santri biar fokus belajar dan makannya dari umat Islam. Sahabat saya Ustadz Lukman di Pontianak merintis 2012
tentang gerakan infak beras. Saat ini menyantuni para penghafal Quran, 1 bulan bisa mengumpulkan beras kurang lebih 550 ton. Di Pontianak namanya Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Makanya Ustadz Aziz ada ya, Ustadz Aziz. Beliau adalah kepala sekolah Sukodono. Sudah berapa tahun? 3 tahun. Sekolahnya mau tutup. Akhirnya sama pimpinan daerah Muhammadiyah dibina, dan sekarang santrinya udah berapa? Ya? 51. Dan ada pesantrennya. Saya tanya, kebutuhan berasnya berapa? Kebutuhan berasnya berapa? 6 kintal. Insya Allah nanti bawa 6 kintal dari Al-Falah untuk kita sumbangkan kepada para penghafal Al-Quran. Supaya apa? Santri-santri kita itu ya kita dukung semuanya. Makanya kami sampaikan kepada manajer keuangan Mas Arvitas untuk menjelaskan uang segitu banyak untuk apa saja. Supaya apa? Ya uang masjid harus kembalikan kepada umat. Untuk bikin teh itu kurang lebih 8 sampai 10 juta sebulan. Beli gulanya sekitar 4 sampai 6 kintal sebulan. Beli jahenya 1 kintal. Yang godok 1 orang, Pak Joko hanya ngerebus teh dan jahe 24 jam. Supaya apa? Banyak jamaah yang terlayani. Makanya ini ada 1 rombongan dari Bogor plat F datang ke Al-Falah subuh-subuh. Tanya kepada Pak Agus, Pak, kalau beli minum ini berapa? Pak Agus, salah satu jamaah di sini menjawab, teh ini gratis untuk siapa saja. Maaf Pak, saya tidak sholat, tapi saya pengen singgah di Al-Falah. Silahkan Bapak menikmatin teh sepuasnya dan dibawa untuk perjalanan ke Jawa Timur. Masjid melayani umat. Ini kisah nyata. Masjid, masya Allah, harus membahagiakan jamaah, membahagiakan siapa yang datang ke sini. Jangan masjid malah menakutkan. Makanya kas masjid harus segera habiskan, ditasarufkan supaya yang infak juga segera mendapatkan pahala. Jangan sampai takmir masjidnya, kas masjidnya ditabung di bank, nanti kalau mau masuk surga ternyata uangnya masih di bank. Kasihan yang infak. Makanya lah prinsip-prinsip ini yang dilakukan Masjid Raya Al-Falah, Masjid Jogokaryan, Masjid Mubarokan Munzalan di Pontianak, sehingga masjid memberikan solusi pada umat. Kami persilakan Mas Arvitas, biar ngertos jenengan sedaya perputaran uang itu seperti apa. Bahkan kalau Ramadan kita mengundang imam dari Timur Tengah, 1 orang 80 juta. Kita ngundang 3 orang. Alhamdulillah kita kelilingkan 1 bulan bisa mengumpulkan dana 1, sekian miliar. Dan uangnya kita kirimkan ke Palestina. Artinya apa? Bikin program pasti ada jalan. Kalau ada niat dan kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat dan kemauan pasti ada alasan. Nggak, ikuti bareng-bareng biar menjadi prinsip hidup kita. Kalau ada niat, sing kenceng, semangat. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti ada alasan. Ini semua dijalankan, dihayati dalam kehidupan rumah tangga, dalam membangun bisnis, dalam membangun apapun. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau ada karep kenceng yang dari jauh pasti ada jalan. Tadi pagi saya ngisi di Botok, jamaahnya dijemput dengan 4 mobil coba. Jadi sing gurung pengajian itu dijemputin. Coba kalau kecamatan-kecamatan melakukan hal yang sama, masjid pasti makmur. Jadi sing rong sadar jemput panggil yuk pengajian. Baik, ini tadi tentang bagaimana proses keuangan. Saya sampaikan ada serba-serbi siapa pendukung Al-Falah saja. Al-Falah banyak sekali, mungkin akan saya panggil beberapa contoh. Mas Ari, silakan Mas Ari ke depan. Maju sini saya jelaskan. Mas Ari ini adalah salah satu donatur air minum yang di depan setiap hari mengirim 10 sampai 15 galon. Jadi air minum yang jenengan minum, baik yang di belakang berbentuk teh, itu air dari gunung di Kemuning, beliau yang menyiapkan.
Beliau datang ke Al-Falah dengan banyak permasalahan, setiap bulan nyaur utang 12 juta. Pusing, mumet, mentok. Bendang rampung masalahmu, banyakkanlah sedekahmu. Akhirnya Mas Ari mensedekahkan air minum di depan. Alhamdulillah saat ini hutangnya hampir lunas. Dan tadi pagi laporan punya pemasukan baru ternak burung murai. Jadi setelah sedekah murainya ngendok terus, ya. Jadi sing bisnisnya orang ngendok-ngendok berarti kurang sedekah. Dan ini tadi kemarin minta masukan saya, Pak Kus, saya pengen menikmati hidup, pengen beli Innovarebon dengan utang. Ojo utang meneh, lerenon utangmu sebulan nabung 15 juta. Ojo utang ya Le ya. Nah, luar biasa, mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya atau saya jelaskan atau jenengan? Oh baik, makasih. Ini Mas Ari yang menyiapkan air minum di Al-Falah. Jadi airnya adalah air pegunungan. Luar biasa, kita doakan hutangnya lunas, enggak utang meneh, sing sabar, murene ngendok terus. Cukup Mas Ari. Ada Mas Hardi, mana Mas Hardi? Mas Hardi, Mbak Febi. Mungkin Mas Hardi di pintu utara berdiri kalau ada hadir. Nah ini Mas Hardi, beliau rumahnya Sumberlawang. Beliau dulu pegawai Telkomsel dan pensiun. Akhirnya jualan paket data. Dan jualan paket data di Sumberlawang namanya Zeo. Dan terbaik se-Solo Raya. Dan buka BRI Link, 1 bulan transaksinya ada sekitar 3.000 sampai 4.000 transaksi. Dan beliau sudah berangkat ke Tanah Suci, lagi bangun rumah. Beliau adalah salah satu donatur di Masjid Raya Al-Falah dan BRI Linknya urutan ke-300 seluruh Indonesia. Omahe Sumberlawang, golek duit angel, tapi kalau Gusti Allah digerojoke rezeki, bisnisnya lancar. Nah, mobilnya 2 tadi kalau saya ngisi pengajian yang ngantar beliau. Jadi ngisi pengajian diantar pakai Pajero. Wah, ustadznya pakai Pajero ya, Bang Mas Hardi gitu ya. Kalau saya diundang sering-sering aja jadi sopir saya gitu ya. Insya Allah berkah, bisnisnya ditinggal ngurusi dakwah. Insya Allah. Dan masih banyak lagi, ada Mas Kutni, ada Mbak Febi, ada Mas siapa itu yang jualan pakan manuk itu? Herman. Jadi kalau ada yang pengen pengajian bisnis Jumat malam di sini bersama tokoh-tokoh yang bisnisnya macet, datang ke masjid, insya Allah diberikan keberkahan. Barang siapa memakmurkan masjid Allah, hidupnya akan dimakmurkan sama Allah. Aulia Fashion juga sama, yang menyumbang 1 unit Evalia dan setiap bulan transfer 10 juta. Ketemu sama saya, omsetnya di bawah 200 juta sebulan. Omae meh disita, nilainya 4 miliar. Ketemu saya sama saya bimbing, Masya Allah. Sekarang laporan sehari omsetnya 800 juta per hari. Jadi sedekah itu memang dahsyat. Sedekah memang luar biasa. Makanya saya punya keyakinan tadi yang saya sampaikan, akan menyalurkan beras kepada pesantren-pesantren di Sragen, agar nanti apa? Anak-anak kita mendapat keberkahan, yang sedekah juga mendapatkan keberkahan. Ada Dokter Eko, ini juga donatur. Banyak lah ya donatur-donatur ke Al-Falah. Maka setiap saya bikin program, insya Allah didukung. Saya belajar dari Masjid Jogokaryan. Beli rumah putih, sebelah baratnya Hotel Horizon, 200 meter sebelah timurnya Masjid Jogokaryan. Ada rumah mau dibeli oleh orang luar, rumah sakit Siloam. Orang Jogokaryan bersikap, jangan sampai tanah di Jogokaryan dibeli oleh orang luar. Maka tanah Jogokaryan harus dibeli orang masjid. Luasnya 1000 meter, harganya 15 miliar 500, dikasih tempo 1 bulan. Sama Pak Kiai Jazir didatangin. Lah masjid punya duit, masjid kaya. Akhirnya bikin WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh jamaah dan simpatisan Masjid Jogokaryan. Insya Allah Jogokaryan akan beli tanah seluas 1000 meter, harganya 15 miliar 500, hanya dikasih waktu 1 bulan. Dan sudah punya modal 50% keyakinan dan 50% di jamaah semuanya. Yakin.
Masya Allah Pak, berjuang. Akhirnya ngisi di Surabaya, ada 7 orang Surabaya. Bapak, saya tidak bisa meminjamin untuk beli tanah, namun saya akan wakafkan untuk Masjid Jogokaryan. Di tanggal 21 akhirnya rumah putih di Masjid Jogokaryan bisa dibayar tunai 15 miliar 500 juta di hari ke-21. Jadi kalau untuk masjid insya Allah akan menyelesaikan. Jadi dari para takmir nggak usah khawatir, kok duitnya kok ngendi? Iki rumah Gusti Allah, sing ngasih pasti Allah. Makanya saya gas kenceng aja. Ya, nanti kita bagi beras untuk pesantren hari ini yang kita bagikan dari Sukodono dulu bertahap. Insya Allah nanti kalau santren-santren yang lain kita bergantian. Nanti kami mohon Pak Muktiuddin untuk melaunching. Monggo Pak Muktiuddin tindak ngajeng melaunching gerakan infak beras dan gerakan warung makan rakyat. Jadi nanti ada makan siang di sini bareng-bareng. Nanti ibu-ibu sing pengen mewakafkan waktunya, kong omah nggawa sayuran, dari rumah bawa beras, dari rumah bawa lauk, silahkan bawa ke sini. Biar dinikmati oleh jamaah. Jenengan kalau perso setiap hari Jumat mulai jam 9 pagi orang berbondong-bondong bawa makanan. Baik, monggo lenggah Pak Muktiuddin. Hari ini ya Jumat tanggal 4 Oktober Bismillahirrahmanirrahim akan meluncing gerakan infak beras. Mohon doanya. Mungkin pengantar dari Pak Muktiuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Karena apa? Semua jamaah kali ini tahu betul pengurusan Masjid Raya Al-Falah, sehingga dengan demikian infak yang kita berikan entah kecil entah besar menambah jelas, menambah keikhlasan kita untuk berinfak untuk Masjid Raya Al-Falah. Insya Allah dengan keterbukaan ini akan menambah ikhlas kita, mendorong kita untuk berinfak, dan insya Allah dengan dorongan infak itu Allah memberi rezeki kepada kita yang lebih baik lagi. Kemudian ini dari Mas Kusnadi, kami diserai untuk melansing gerakan infak beras terus dan warung makan. Maksudnya dari jamaah bisa infak beras. Prosedurnya bagaimana Mas Kusnadi? Nanti dari jamaah silahkan, nanti ada layanan Layismu. Mungkin mau ngambil paket 1 kilonya 12.500 atau 2 kilo 25.000. Kebutuhannya 1 anak 1 balan 7 kilo. Jadi kayak Dimsa itu ada 550 santri kali 7 kilo. Trensen ada 300 sekian santri. Sukodono ada sekitar 60 santri. Miri juga ada. Ini datanya ya. Pondok pesantren ada 309 santri itu kali 7 kilo 2 ton 163. Miri 2 ton 2 kintal. Dimsa 3 ton setengah, Wali Songo 2 ton, 4, SMP Muhammadiyah Sukodono 4 kintal. Saya hitung pokoknya per santri 7 kilo. Nah totalnya adalah 11 ton ternyata, bukan 12 ton. Tapi insya Allah Sragen Maha Kaya dan Allah Maha Kaya, insya Allah ini akan menjadi inspirasi gerakan beras di Indonesia dari masjid. Insya Allah.
Ngaten, Pak. Ya, terima kasih. Mari kita dukung niat yang baik ini supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka infak beras kita mulai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, simbolis serahkan kepada kepala sekolah, nanti ngambil 3 kintal ya di samping. Dan sebelum nanti kajian ditutup, nanti akan doa bersama Ustadz Lutfan. Nanti sudah disiapkan ada 3 titik sarapan soto. Monggo simbolis Pak Mukti Udin diserahkan kepada Mas Aziz, kepala sekolah SMP Tahfidz Quran ya, santri-santrinya. Mudah-mudahan berkah dan nanti nggak usah mikir tuku beras ya, duitnya nggak bangun sekolahan wae, monggo ya. Amin. Nggih, matur suwun. Matur suwun Pak Mukti Udin yang telah melonceng. Nah, selanjutnya siapa yang yakin sedekah bakal murah rezekinya? Yakin? Baik, mana para penggalang dana yang pengen sedekah untuk beras hari ini? Silakan masuk. Angkat tangannya semuanya. Semuanya, yuk latihan. Ayo serius, angkat tangan ben sugih kabeh. Sugih hati, sugih bondo. Saudaraku. Yuk kencang yuk. Saudaraku. Mulai hari ini saya yakin gerakan infak beras dari Masjid Raya Al-Falah akan menjadi inspirasi nasional, dunia, akhirat. Saya siap mendukung agar gerakan beras ini dicontoh masjid-masjid lain. Terima kasih. Amin. Insyaallah matur suwun semuanya. Nanti silakan yang mau infak bawa beras boleh, yang mau dukung gerakan makan boleh, apapun boleh. Monggo Ustadz Lutfan. Nah ini maju dulu. Nah keliling sebentar. Ayo cepet. Tak kasih waktu 2,5 menit. Maju sini. Maju keliling. Siapkan infak terbaiknya. Tidak harus duit, ya. Cincin boleh, gelang boleh, kalung boleh, ya. Sertifikat juga boleh. Maju aja, Mbak. Maju. Jalan cepet, keliling jalan. Nah, pokoknya cepet jalane, sing ora di luar mana depan. Jalannya cepet sambil lari, ya. Mudah-mudahan silakan sambil dimotivasi dan doanya. Mungkin baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afina mulkafi mazidahu ya rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyamil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani wa sihatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur kula cekap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Sugeng kondur. Informasi infak hari ini Rp4.770.000. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu semuanya. Monggo sotonipun dipun cicipin. Sugeng kondur. Kepanggih malih besok Ahad pagi. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.